Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salimah Harani Zuniar dengan NPM 23.110. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah putusan yang berkaitan dengan asuransi PEDI. Untuk putusannya sendiri, saya mengambil putusan nomor 662 garing PDT titik J garing 2023 garing PN Jakarta Selatan. Di dalam putusan ini tuh berkaitan mengenai pengakuan prestasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi terhadap pemegang polis unit link. Sebelumnya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Hajatuti Rastuti SHMH yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan analisis mendalam berkaitan dengan asuransi PID melalui putusan yang saya ambil ini. Oleh karena itu, langsung saja saya masuk ke dalam pembahasannya. Pertama, untuk putusannya sendiri ini tuh terdapat dua pihak di dalamnya. Yang pertama ada pihak penggugat dan juga pihak tergugat. Untuk pihak penggugat ini bernama Rusli Ardi yang telah memberikan kuasa kepada Elman B. Manurung dan juga Erik Munandar tanpa hubungan sebagai pengacara beliau dalam melakukan acara di pengadilan. Kemudian ada pihak tergugat yaitu perusahaan asuransinya itu sendiri yang bernama PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Di dalam putusannya ini terdapat inti dari duduk perkaranya. Yang pertama ada penolakan PT Asuransi Allianz Life Indonesia untuk membayar klaim asuransi tambahan penyakit kritis sebesar 1 miliar rupiah yang diajukan oleh Rusli Ardi sebagai penerima manfaat atau penggugat di dalam perkara ini. Atas meninggalnya Andreas atau anak dari penggugat yang juga merupakan pemegang polis sekaligus tertanggung di perusahaan asuransi tersebut. Kemudian di putusan ini tuh majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh penggugat. Kemudian majelis hakim juga menyatakan bahwa PT Asuransi Allianz Life Indonesia ini tuh melakukan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi. Selain itu, tergugat juga dihukum untuk membayarkan uang pertanggungan dari asuransi tambahan Flexi CI Gold konvensional sebesar 1 miliar rupiah kepada penggugat. Di kasus ini itu sebenarnya bermula dari adanya penolakan PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang untuk membayar klaim manfaat asuransi tambahan Flexi CA Gold konvensional yang diajukan oleh Rusli Ardi selaku penerima manfaat dari almarhum Andreas yang meninggal dunia akibat serangan jantung mendadak. Polis asuransi yang dipegang oleh almarhum merupakan produk unit link yang bernama SmartLink Flexi Account Plus. Nah, sebelumnya, penggugat juga telah menerima pembayaran untuk manfaat meninggal dunia, tapi klaim untuk penyakit kritisnya itu ditolak oleh tergugat atau perusahaan asuransi tersebut dengan alasan bahwa pihak penggugat itu tidak menyediakan atau tidak memenuhi dan juga hasil laboratorium enzim CKMB untuk pemenuhan cairnya si klaim atau manfaat dari asuransinya tersebut. Dari latar belakang tersebut itu muncul isu hukumnya, yang dimana ternyata terdapat benturan antara penerapan klausul kontrak asuransi secara ketat dengan kenyataan bahwa klausul tersebut itu menjadi tidak mungkin dipenuhi karena situasi darurat medis, yang dimana dalam hal ini tuh tertanggung meninggal dalam waktu kurang dari 1 jam setelah tiba di rumah sakit, sehingga pemeriksaan EKG dan laboratorium yang diminta oleh perusahaan asuransi itu tidak sempat untuk dilakukan. Nah, oleh karenanya dari hal ini muncul dua isu hukumnya. Yang pertama, apakah klausul yang mensyaratkan bukti medis tertentu dapat dijadikan alasan mutlak untuk menolak klaim, dan juga apakah klausul tersebut harus ditafsirkan secara lebih fleksibel ketika kondisi faktual tidak memungkinkan pemenuhannya. Nah, di dalam putusannya ini tuh majelis hakim secara tegas menolak pandangan bahwa syarat formal dalam polis itu bersifat mutlak karena kalau merujuk pada sifat perjanjian asuransi sebagai kontrak adhesi dan juga perjanjian aletoir, hakim itu menyatakan bahwa jika terdapat ketidakjelasan atau ketidakmungkinan pemenuhan syarat yang disebabkan oleh keadaan di luar kendali tertanggung, maka penafsiran harus menguntungkan pihak yang lebih lemah atau dalam hal ini tuh tertanggung atau penerima manfaatnya. Di dalam kasus ini, hakim itu menilai bahwa memaksakan keharusan adanya hasil EKG dan juga hasil laboratorium itu adalah tindakan di luar akal sehat dan bertentangan dengan tujuan awal asuransi sebagai sarana proteksi terhadap resiko yang tidak pasti. Oleh karenanya,
penolakan klaim yang dilakukan oleh tergugat ini tuh dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji atau wan prestasi. Oleh karenanya itu, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar manfaat, padahal secara substansi penyakit kritis itu dijamin telah terbukti secara medis melalui diagnosis dokter. Selanjutnya, ada kerangka teori yang saya gunakan dalam penyusunan analisis ini. Yang pertama itu ada adhesion kontrak atau perjanjian adhesi. Nah, di sini produk SmartLink Flexi Account Plus itu dirumuskan secara sepihak oleh perusahaan asuransi, sehingga ada potensi untuk menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara penanggung dan juga tertanggung. Nah, teori ini tuh menjadi dasar yang kokoh buat majelis hakim untuk menerapkan syarat administratif dan juga medis secara mutlak dan kaku, tetapi harus juga mengutamakan substansi keadilan di atas formalitas kontraknya. Kedua, ada prinsip utmost good faith. Prinsip ini tuh diterapkan untuk menilai bahwa memaksakan persyaratan pemeriksaan EKG dan juga laboratorium secara medis tidak mungkin dipenuhi dalam situasi darurat, itu merupakan tindakan yang tidak mencerminkan itikat baik dari pihak penanggung atau perusahaan asuransinya. Tetapi sebaliknya, tertanggung itu malah menunjukkan itikat baik dengan membayar premi secara rutin, dan juga hal ini tuh terlihat bahwa menolak klaim atas dasar ketidaklengkapan formal yang tidak terhindarkan. Kemudian ada wan prestasi. Hal ini tuh digunakan untuk mengukur apakah tindakan tergugat yang menolak membayar klaim manfaat kritis itu memenuhi unsur-unsur ingkar janji. Nah, dalam kasusnya, tergugat itu dianggap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang pertanggungan, sehingga hakim juga secara tegas mengkategorikan perbuatan tergugat ini tuh sebagai perbuatan yang wan prestasi. Kemudian ada prinsip causa proxima. Di dalam putusannya, majelis hakim itu menerima diagnosis dokter bahwa penyebab langsung kematian Andreas itu merupakan serangan jantung yang mendadak, sehingga hal ini tuh merupakan sebuah penyakit kritis yang dijamin di dalam polis. Nah, penggunaan teori prinsip causa proxima ini tuh untuk memperkuat argumentasi bahwa hak atas manfaat yang seharusnya tetap diberikan itu meskipun bukti administratifnya tidak tersedia karena kondisi yang tidak memungkinkan. Kemudian ada berkaitan dengan perlindungan konsumen. Produk PAID atau unit link itu seringkali dipasarkan dengan kompleksitas yang tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Nah, penolakan klaim yang didasarkan pada syarat yang hampir mustahil dipenuhi dalam situasi darurat itu tuh merupakan sebuah praktik yang bertentangan dengan semangat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, putusan ini tuh harus dibaca sebagai wujud nyata pengadilan dalam menjalankan fungsi perlindungan konsumen. Ada teori pembuktian di dalam hukum acara perdata. Di dalam kasus ini, majelis hakim itu menempatkan diagnosis dokter sebagai alat bukti yang memiliki nilai otentik dan juga menentukan. Ini yang bukti diagnosis dokter ini tuh posisinya lebih tinggi daripada persyaratan administratif yang ditentukan secara sepihak oleh perusahaan asuransi. Nah, penggunaan teori ini tuh digunakan untuk mendukung argumentasi bahwa kebenaran material mengenai kondisi kesehatan tertanggung itu harus diutamakan daripada kebenaran formal yang hanya didasarkan pada kelengkapan dokumennya. Kemudian selanjutnya ada mengenai metode penelitian. Di dalam putusan ini, metode penelitian yang digunakan itu adalah metode penelitian hukum normatif dengan objek utama penelitiannya adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 662 garing PDT.G garing 2023 garing PN Jakarta Selatan sebagai bahan hukum primer. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dua pendekatan utama. Yang pertama ada pendekatan dari sisi undang-undangnya, yang dimana ada landasan hukum utama yang menjadi rujukan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya di dalam pasal 1338 tentang asas kebebasan berkontrak dan pasal 1243 mengenai wan prestasi. Kemudian pendekatan yang kedua itu pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara menelaah secara mendalam fakta-fakta hukum, dalil-dalilnya, serta pertimbangan hakim untuk menentukan kaidah atau prinsip hukum yang lahir dari penyelesaian kasus tersebut. Kemudian ada temuan utama yang saya temukan ketika melakukan analisis putusan ini. Temuan yang pertama itu berkaitan dengan majelis hakim menolak syarat pembuktian medis dalam polis asuransi yang bersifat mutlak. Di sini
Perusahaan asuransi itu menolak klaim dengan alasan bahwa hasil rekam jantung atau EKG dan juga pemeriksaan enzim jantung yang disyaratkan dalam polis tidak diberikan oleh pihak tertanggung. Nah, tapi di sini hakim tuh menilai bahwa ketidakmampuan tersebut itu bukanlah sebuah bentuk kelalaian dari pihak penggugat karena Eee, hal itu tuh kan dipengaruhi oleh kondisi yang darurat yang di mana menyebabkan tertanggung meninggal dunia dalam waktu yang sangat singkat, sehingga pemeriksaan medis tersebut tuh, tidak mungkin untuk dilakukan. Kedua, temuannya berkaitan dengan pengadilan menempatkan diagnosis dan keterangan dokter sebagai alat bukti utama. Di sini hakim itu menerima secara penuh diagnosis dokter yang menyatakan bahwa tertanggung mengalami serangan jantung mendadak. Di sini pengadilan tuh secara tidak langsung menegaskan bahwa yang memiliki kewenangan dan kompetensi untuk menentukan jenis dan kualifikasi penyakit adalah tenaga medis profesional, bukan perusahaan asuransi yang menyusun klausul dalam polis. Temuan yang ketiga berkaitan dengan hakim mengakui sifat kontrak asuransi sebagai kontrak adhesi sepihak oleh penanggung. Hakim itu menegaskan apabila muncul ketidakjelasan atau pertentangan antara bunyi klausul, maka penafsiran haruslah menguntungkan pihak yang lebih lemah, yaitu tertanggung atau penerima manfaat. Karena polis sendiri dirancang oleh pihak penanggung atau perusahaan asuransinya. Nah, di sini tuh temuan ini tuh penting karena halnya tuh ada memberikan perlindungan kepada pemegang polis dari potensi penyalahgunaan klausul baku yang dirancang sedemikian rupa oleh penanggung atau perusahaan asuransi untuk membatasi tanggung jawab si perusahaan asuransinya. Kemudian temuan yang terakhir itu berkaitan dengan putusan yang membedakan antara hak pokok dan tuntutan tambahan. Nah, di dalam putusan ini tuh, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh penggugat. Di antaranya itu ada pengadilan mengabulkan tuntutan pokok penggugat yang berupa pembayaran manfaat penyakit kritis sebesar 1 miliar rupiah, tetapi menolak tuntutan tambahan yang diajukan oleh penggugat berupa ganti rugi imaterial, uang paksa atau dausan, dan juga permohonan sita jaminan. Kenapa? Karena hakim itu mendasarkan hal ini pada ketentuan hukum acara dan jurisprudensi yang berlaku, yang dimana hal ini tuh menunjukkan bahwa pengadilan itu berusaha tetap menjaga keseimbangan antara memenuhi hak konsumen dan juga menghormati batas-batas hukum formal. Selanjutnya ada analisis kritis saya sebagai mahasiswa. Di analisis kritis ini saya memberikan 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan keberanian hakim dalam menerobos kekakuan formal polis. Di dalam putusan ini tuh, hakim tidak semata-mata terpaku pada bunyi teks klausul yang secara harfiah, melainkan juga hakim berusaha untuk menangkap esensi atau inti awal dari sebuah perjanjian asuransi. Nah, ketika ada polis yang mensyaratkan bukti rekam jantung atau tes laboratorium yang faktanya tidak mungkin untuk dipenuhi karena tertanggung meninggal dalam waktu kurang dari 1 jam, kontrak ini tuh harus bisa dibaca dengan akal sehat dan juga tidak hanya menguntungkan salah satu pihak. Oleh karenanya, pendekatan ini tuh menempatkan menilai keadilan di atas kepentingan formal yang sering dijadikan tameng oleh perusahaan asuransi. Yang kedua ada analisis berkaitan dengan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Di dalam putusan ini tuh tidak serta-merta menghapus kekuatan mengikat klausul polis, tetapi juga ada menguji kelayakan penerapannya dalam situasi ekstrim. Hakim menilai klausul tersebut tetap sah, tapi untuk pelaksanaannya wajib tunduk pada asas kepatutan dan juga itikat baik. Nah, sehingga dalam putusannya hakim menerangkan bahwa klausul yang secara wajar tidak dapat dipenuhi tertanggung dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak klaim. Yang terakhir itu ada analisis berkaitan dengan perlunya transparansi dan peran aktif regulator. Perusahaan asuransi di sini tuh berkewajiban memberikan penjelasan rinci mengenai syarat pembuktian setiap manfaat agar calon pemegang polis, memiliki gambaran secara utuh. Nah, di dalam, perkara ini hakim itu menyoroti bahwa adanya persyaratan yang dinilai di luar akal sehat yang seharusnya menjadi peringatan bagi OJK untuk lebih proaktif untuk mengevaluasi klausul-klausul polis yang berpotensi memberikan kerugian bagi konsumen.
Selanjutnya ada materi mengenai relevansi terhadap RPS. Dari putusan ini tuh terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan RPS. Yang pertama itu ada sifat-sifat perjanjian asuransi. Nah, di dalam putusan ini, majelis hakim itu secara jelas menerapkan dua sifat penting perjanjian asuransi, yaitu sebagai perjanjian aleatoir yang mendasarkan pada peristiwa tidak pasti, yang dimana tertanggung dalam perkara ini tuh mengalami serangan jantung mendadak gitu kan. Terus ada juga sebagai kontrak adhesi yang syaratnya ditentukan sepihak oleh perusahaan. Nah, karena polis ini ditentukan secara sepihak oleh penanggung, maka hakim menegaskan bahwa setiap ketidakjelasan harus ditafsirkan untuk menguntungkan pihak yang lebih lemah itu tertanggung atau penerima manfaatnya. Yang kedua ada relevansi dengan polis asuransi. Di dalam sengketa ini tuh menjadi sebuah contoh mengenai bagaimana sih klausula dalam polis, khususnya mengenai definisi penyakit kritis dan juga syarat pembuktiannya dapat menjadi sumber masalah. Di sini pengadilan dan majelis hakim itu tidak membatalkan klausul tersebut yang sudah ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan asuransi. Tetapi di sini majelis hakim itu menolak penerapannya yang secara kaku dalam menghadapi situasi darurat yang tidak memungkinkan untuk terpenuhi syarat-syarat administratif yang diperlukan oleh perusahaan asuransi tersebut. Kemudian yang ketiga ada mengenai tentang prinsip-prinsip asuransi. Nah, di dalam kasus ini, hakim tuh menilai bahwa memaksakan persyaratan medis yang tidak mungkin dipenuhi dalam kondisi darurat itu adalah tindakan yang tidak beritikat baik. Selain itu, prinsip causa proxima juga diterapkan dengan menerima diagnosis dokter bahwa penyebab langsung kematian itu adalah serangan jantung, yang merupakan sebuah penyakit kritis yang seharusnya dijamin meskipun bukti administratif tertentunya tidak lengkap atau tidak dipenuhi oleh si pihak tertanggung. Kemudian ada aspek hukum asuransi. Di dalam putusan ini tuh majelis hakim memenangkan penggugat selaku penerima manfaat dari asuransi tersebut. Nah, di sini pengadilan tuh memberikan pesan bahwa seharusnya perusahaan asuransi itu tidak bisa menghindari kewajibannya hanya dengan bersembunyi di balik klausul teknis. Nah, hal ini tuh juga memperkuat pemahaman bahwa hukum asuransi itu memiliki fungsi sosial untuk melindungi masyarakat, bukan hanya untuk mengatur kepentingan bisnis tertentu. Nah, kemudian ada yang berkaitan dengan PD atau unit link. Dalam putusan ini tuh kan objek sengketanya merupakan produk asuransi atau produk unit link yang berupa SmartLink Flexi Account Plus. Nah, putusan di ini tuh memberikan contoh konkret bahwa ada satu polis mengenai unit link yang memiliki komponen perlindungan. Yang dalam hal ini sengketa tersebut dapat terjadi pada salah satu komponennya saja dan ada penyelesaiannya dan tetap mengacu pada prinsip-prinsip umum hukum asuransi. Kemudian yang terakhir ada berkaitan dengan analisis putusan pengadilan. Nah, sebagai mahasiswa, saya di sini diajak untuk tidak hanya membaca putusan itu melalui amar putusannya saja, tetapi juga untuk menelaah dulu perkaranya, dalil-dalil dari para pihaknya, terus juga menelusuri alur penalaran atau rasio desidendinya yang digunakan hakim dalam mengambil sebuah keputusan. Proses ini tuh mengasah kemampuan berpikir saya untuk lebih kritis, logis, dan juga sistematis dalam mengkaji persoalan hukum. Dari semua hal yang sudah dibahas di sebelumnya, di sini saya dapat menarik kesimpulan bahwa putusan nomor 662 garing PDT.G garing 2023 garing PN Jakarta Selatan itu merupakan sebuah putusan yang progresif dan memberikan kontribusi penting bagi perkembangan hukum asuransi di Indonesia, khususnya dalam konteks produk unit link. Nah, di sini majelis hakim secara tegas menolak penerapan syarat administratif medis dalam polis yang secara mutlak dan kaku, serta menempatkan diagnosa dokter yang merawat sebagai alat bukti utama dalam membuktikan terjadinya penyakit kritis yang dijamin. Dengan mengakui sifat kontrak asuransi sebagai kontrak adhesi, hakim di sini memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis sebagai pihak yang lebih lemah. Putusan ini tuh menegaskan bahwa perusahaan asuransi itu tidak dapat bersembunyi di balik klausul baku untuk menghindari kewajibannya, terutama ketika klausul tersebut menjadi tidak mungkin dipenuhi akibat situasi darurat di luar kendali tertanggung. Oleh karenanya, putusan ini tuh menjadi preseden yang baik dalam mewujudkan keadilan substantif dan juga memperkuat perlindungan konsumen di industri asuransi. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan materi putusan
tentang asuransi PID ini. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.